Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusef Suganda dengan NIM 12080213143. Jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Suskaryau. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sumber daya genetik. Dalam Convention of Biological Diversity mengartikan sumber daya genetik sebagai material genetik yang mempunyai nilai nyata atau potensial. Material genetik yang dimaksud adalah bahan dari tumbuhan, binatang, jasa teknik, atau lain yang mengandung unit-unit fungsional pewarisan sifat atau hereditas. Menurut Kamery Bot tahun 1997, beliau mengartikan sumber daya genetik sebagai pembentuk basis fisik hereditas dan penyediaan keanekaragaman genetik yang ada pada suatu populasi atau spesies. Menurutnya, sumber daya genetik terdiri dari plasma nurva tanaman, hewan, dan organisme lainnya. The International Treaty on Plant Genetic Research for Food and Agriculture menjelaskan bahwa sumber daya genetik merupakan nilai nyata atau potensial dari tumbuhan bagi pangan dan pertanian. Jadi, sumber daya genetik meliputi tanaman, hewan, atau mikroba yang memiliki unit fungsional hereditas yang bernilai, baik itu secara nyata maupun potensial. Selanjutnya, pemanfaatan sumber daya genetik. Pemanfaatan keanekaragaman hayati telah dilakukan oleh masyarakat selama berabad-abad, berdasarkan berbagai sistem pengetahuan yang telah berkembang. Dalam Protokol Nagoya disebutkan pemanfaatan sumber daya genetik dilakukan dengan melakukan penelitian dan pengembangan pada genetik dan atau komposisi biokimia sumber daya genetik, termasuk melalui penerapan bioteknologi. Pada mulanya, penerapan dan pengelolaan sumber daya genetik menggunakan pendekatan Human Health of Mankind. Pendekatan ini menekankan bahwa tidak adanya kedaulatan negara tertentu atas suatu wilayah. Setidaknya diidentifikasi 3 aspek terkait dengan pemanfaatan sumber daya genetik, yaitu yang pertama, aspek ekonomis, yang kedua, aspek sosial atau ketahanan pangan, dan yang ketiga yaitu aspek lingkungan. Yang pertama, aspek ekonomis. Pemanfaatan sumber daya genetik berkait erat dengan bioprospecting. Bioprospecting dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang meliputi koleksi, penelitian, dan pemanfaatan sumber daya genetik dan biologi secara sistematis guna mendapatkan sumber daya baru senyawa kimia, gen, organisme, dan produk alamiah lainnya untuk tujuan ilmiah atau komersial. Yang kedua, yaitu aspek sosial dan kemanusiaan. Pemanfaatan sumber daya genetik dikaitkan dengan ketahanan pangan, sehingga tersedianya variabilitas sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian menjadi sangat penting. Yang terakhir yaitu aspek lingkungan. Terkait dengan upaya konservasi dan pelestarian sumber daya genetik, ada beberapa cara yang dapat diterapkan untuk melakukan konservasi genetik. Cara yang pertama yaitu konservasi ex situ, yang mana dikerjakan atau dibangun di luar wilayah asal tanaman, meliputi kebun benih, kebun klon, bank klon, dan pertanaman uji provenance. Yang kedua, konservasi in situ, yang mana dikerjakan dibangun di wilayah tanaman berasal. Yang terakhir yaitu politik hukum pemanfaatan sumber daya genetik. Di Indonesia, ketentuan ini di dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945 menjadi rujukan pengaturan sumber daya genetik yang berbunyi, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang 1945 tersebut, maka pengelolaan sumber daya alam harus berorientasi pada konservasi sumber daya alam untuk menjamin kelestarian dan keberlanjutan fungsi sumber daya alam dengan menggunakan pendekatan yang komprehensif dan terpadu.
Demikianlah penjelasan saya mengenai sumber daya genetik. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.